Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pamulang ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen guna untuk menyelesaikan mata kuliah di semester ini. Sebelum saya mempresentasikan hasil dari presentasi saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang sejarahnya Universitas Pamulang. Universitas Pamulang didirikan pada tahun 2000 oleh Yayasan Primajaya yang diketuai oleh Bapak Dr. Andes Wayan. Namun, karena ketidakmampuan Yayasan Primajaya dalam mengolah suatu universitas, maka mereka pun mengalihkan kepemilikan dan kepengolahannya kepada Yayasan Sosmita Jaya pada awal 2005. Di sini saya selaku mahasiswa Universitas Pamulang yang bernama Elsa Rizky Anggraini dari Prodi Teknik Informatika, dan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Muhammad Khotib Arifai SEMM. Adapun di sini tujuan saya untuk mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen, yaitu tujuannya untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan, untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan dalam suatu perencanaan, dalam suatu pengendalian, pengevakuasian, dan juga perbaikan berlanjutan. Di sini, sistem informasi manajemen merupakan perancangan bagian dari pengalihan internal dari suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategis bisnis. Sehingga sistem informasi manajemen yang ada di dalam bisnis atau perusahaan memiliki tujuan dalam hal mengumpulkan, memproses, menyimpan, sehingga menganalisa informasi yang kemudian akan disebarkan untuk tujuan lebih spesifik. Implementasi sistem informasi sangat dibutuhkan sebab dengan menggunakan sistem informasi yang baik dapat menunjang kegiatan bisnis yang operasional dan meringankan beban kerja dalam pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, biasanya suatu perusahaan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi manajemen. Di sini ada fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi utama yang diterapkan sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut. Mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, pengarahan, pendelegasian kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komando atau koordinasi dengannya. Untuk meningkatkan sebuah efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu, untuk meningkatkan suatu produktivitas dan menghemat biaya dalam suatu organisasi, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terorganisir dan sistematis. Di sini ada tujuan sistem informasi manajemen untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevakuasian, dan juga memperbaiki kelanjutannya. Untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga, produk pokok, jasa, atau tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Proses manajemen sebagai aktivitas. Satu, yaitu perencanaan. Formulasi terinci untuk tercapainya suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. 2. Pengendalian. Perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut akan diimplementasikan dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksananya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. 3. Pengambilan keputusan. Tujuan dan metode untuk pelaksanaan tujuan yang dipilih hanya satu dari beberapa rencana yang dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenan dengan fungsi pengendalian. Di sini ada manfaat sistem informasi manajemen. Manfaat kemampuan teknik sistem informasi manajemen yaitu pemrosesan data batch,
pemrosesan data tunggal, pemrosesan online real time, komunikasi data dan switching pesan, pemasukan data jarak jauh dan up data file, pencarian record dan analisis, pencarian file, algoritma dan model keputusan otomatis kantor. Di sini ada faktor penyebab gagalnya membangun sistem informasi manajemen, yaitu kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personil yang handal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan dalam manajer dalam merencanakan sistem. Contoh sistem informasi manajemen. Beberapa contoh konkret penerapan sistem informasi manajemen yaitu sebagai berikut. 1. Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengolah manajemen dan melakukan suatu pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengolahan penyediaan. 2. Supply Chain Management atau CCM atau SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer sehingga konsumen akhir. 3. Transaction Processing System atau TPS. TPS ini berguna untuk suatu proses data dalam sejumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. 4. Office Automation System atau OAS. Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan sebuah komunikasi antara departemen dalam suatu perusahaan. Contohnya seperti email. 5. Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS mengintegrasikan suatu pengetahuan dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tenaga ahli mampu menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Di sini saya akan menjelaskan suatu kesimpulan dan dari presentasi saya, yaitu untuk sistem informasi manajemen, yaitu untuk menyediakan sistem informasi dalam pengambilan suatu keputusan, untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevakuasian, dan juga perbaikan berlanjutan. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun, dan jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya benar-benar minta maaf dari hati. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.